Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tentang menerjemahkan kodon untuk proses sintesis protein. Saya Fiorentina, Saya Aurelivia, Saya Azara Itana. Saya Zahwa Kabiza. Saya Bima Sanjaya. selamat menyaksikan. Diketahui coding atau sense ATT, GTA, dan AAA. Maka asam amino yang terbentuk adalah pada kolom sense ditulis ATT, GTA, dan AAA yang bersifat DNA. Antisense sesuai dengan aturan bahasanya, DNA harus A dengan T, G dengan C, sehingga A menjadi T, T menjadi A, T menjadi A, dan seterusnya menjadi C, A, T, 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 T bersifat DNA. Pada kodon, karena ia bersifat mRNA atau RNA, aturan bahasanya menjadi A, U, G, C, atau A berubah menjadi U, G menjadi C. Sehingga pada kolom kodon ditulis T menjadi A menjadi U, A menjadi U, dan seterusnya menjadi G, U, A, A bersifat mRNA. Untuk antikodon karena bersifat RNA juga, maka ditulis pula dengan aturan A menjadi U dan G menjadi C dan seterusnya, sehingga menjadi UAA, CUA, dan UUU. Sesuai dengan pertanyaannya, yaitu asam amino yang terbentuk, maka asam amino yang terletak pada kodon kita cari terlebih dahulu. AUU, yaitu bahasa satunya A, bahasa keduanya U, dan bahasa ketiganya U menjadi isolesin. Selanjutnya adalah GUA. Untuk bahasa pertamanya G, bahasa keduanya U, dan bahasa ketiganya A, sehingga ditemukan valin. Yang selanjutnya adalah AAA. Untuk bahasa pertamanya A, bahasa keduanya A, dan bahasa ketiganya A, sehingga dibentuk pula isolesin. Jawabannya tidak ada asam amino yang terbentuk karena pada kodon yang terbentuk tidak dimulai dengan start atau AUG, sehingga tidak terdapat proses sintesis protein dan disebut pula sebagai rantai tidak berguna. Diketahui antikodon UAA, UAC, GGC, ACU, maka sense dan asam amino yang terbentuk adalah antikodonnya UAA, UAC, GGC, dan ACU yang bersifat tRNA atau RNA. Kodon dengan aturan RNA yaitu A menjadi U, G menjadi C, dan sebaliknya. Maka kodon yang terbentuk adalah AUU, AUG, CCG, dan UGA yang bersifat mRNA atau RNA. Nah, antisense yang terbentuk karena bersifat DNA, maka menggunakan aturan DNA yaitu A menjadi T, G menjadi C, dan juga sebaliknya.
Antisense yang terbentuk adalah TAA, TAC, GGC, dan ACT yang bersifat DNA. Selanjutnya adalah sense, karena bersifat DNA pula, maka menggunakan aturan yang sama menjadi ATT, ATG, dan CCG, dan TGA. Karena yang ditanya adalah sense, maka sense yang terbentuk adalah ATT, ATG, CCG, dan TGA. Untuk asam amino yang terbentuk dilihat dari kodonnya. Yang pertama AUU, yaitu basa pertamanya A, basa keduanya U, dan basa ketiganya U menjadi isoleusin. Selanjutnya yang kedua AUG. Untuk basa pertamanya A, basa keduanya U, dan basa ketiganya G, yaitu start atau metionin. Selanjutnya yang ketiga adalah CCG, yaitu basa pertamanya C, basa keduanya C, dan basa ketiganya G yang membentuk prolin. Adalah UGA. Basa pertamanya U, basa keduanya G, dan basa ketiganya A yang membentuk UGA atau stop, yang menandakan proses sintesis protein yang berakhir. Maka sense yang terbentuk adalah ATT, ATG, CCG, TGA. Dan asam amino yang terbentuk adalah prolin karena diawali dengan start atau AUG dan diakhiri oleh stop atau UGA yang menandakan terjadinya sintesis protein. Diketahui antisense TAC, TAA, AUU, GGG, maka ditentukanlah sense dan antikodonnya. Maka antisensenya TAC, TAA, AUU, GGG, maka bersifat DNA. Maka sesuai dengan aturan bahasanya, sense menjadi ATG, ATT, UAA, CCC, bersifat DNA. Selanjutnya, kodon dengan aturan bahasa menjadi AUG, AUU, UAA, CCC, bersifat mRNA atau RNA. Antikodon yang terbentuk sesuai dengan aturan bahasanya yaitu UAC, UAA, AUU, GGG, bersifat tRNA atau RNA. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan, dan mohon maaf jika ada kesalahan karena datangnya dari setan, kita hanya korban.